Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita sebagai hamba melampiaskan dan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ditakdirkan oleh Allah taala menjadi orang muslim, orang beriman insyaallah taala. Dan juga lebih daripada itu, kita masih mendapatkan kesehatan. Dan nikmat sehat ini lebih mulia daripada dunia seisinya. Kalau orang dikasih dunia seisinya dia sakit, maka apalah nikmat dunia itu. Namun sakit yang menimpa pada orang mukmin adalah satu hal yang baik. Karena beliau mengatakan wa man asabahu wa idza asabahu dzarra'u sabara. Orang mukmin itu apabila ditimpa satu kemadaratan atau sakit dia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka itu adalah baik untuk si dia. Nah, mari kenikmatan Islam ini kita buktikan dengan amal ibadah, dan mari kenikmatan sehat ini kita tingkatkan amal soleh kita. Karena nikmatnya orang sehat, nikmat yang hakiki apabila digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada zaman sekarang banyak fitnah. Baik, kita akan lanjutkan kajian yang lalu berkenaan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Akan kita baca bab nomor 64 yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Babnya qala Imam Nawawi rahimahullah taala babu fadlil ghinasyakiri. Babu fadlil ghinasyakiri. Bab keutamaannya orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur. Dan tidak mungkin orang kaya bersyukur ini kecuali orang mukmin. Maka ini berarti yaitu orang kaya yang mau bersyukur, yang beriman ini nikmat karena mendapatkan kelebihan harta. Wa huwa min akhdhil mali min wajhihi. Wa huwa man akhadhal mala min wajhihi, yaitu orang yang mengambil harta dengan haknya. Artinya diambil harta itu dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Wa sarrafahu fi wujuhil ma'muri biha, dan dibelanjakan untuk hal yang diperintahkan oleh Allah. Ini keutamaan orang kaya ketika dia mau bersyukur, diperoleh harta kekayaan ini dari jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dari jalan yang halal, dan digunakan untuk kemaslahatan dirinya, terutama di akhiratnya nanti. Ini keutamaan orang yang ghaniyun syakirun. Dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala bahwasanya man ya'khudhuhu minal wujuhil ma'dhuni biha, siapa yang mengambil atau memperoleh harta dengan cara yang diizinkan oleh Allah, dengan cara berdagang atau berniaga yang lainnya, kemudian juga saliman minal ghassi wal mukhada'ati, tidak memperolehnya dengan penipuan, diperolehnya dengan jalan yang halal, wasu'alin nasi, dan tidak pula minta-minta, bukan dengan meminta ke sana kemari dia menjadi kaya ini, wastisrafin nafsi, dan bukan karena tomaknya harta, maka ini termasuk orang yang dirahmati oleh Allah. Yang nomor dua,
ayyutiya kullu dhi haqqin haqqahu bil infaqi 'alal ahli. Hendaknya orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala hartanya memberikan kepada orang yang berhak menerimanya, di antaranya kerabatnya, istrinya dan anaknya, dan juga kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang fakir miskin, atau orang-orang yang punya hutang yang banyak, yang dia hutang bukan karena kemaksiatan tetapi karena kemiskinannya. Kemudian yang mertika ayyun fiqhu fi ma yajuzu syar'an. Hendaknya orang kaya ini membelanjakan hartanya yang dibolehkan secara syar'i. Tidak boleh kita membelanjakan harta untuk sia-sia. Karena penyakitnya orang kaya biasanya dipengaruhi oleh hawa nafsu, keinginan ini, keinginan itu. Makanya beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Paling baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya untuk akhiratnya. Jadi musibahnya orang kaya yang tidak beriman, dia akan menghamburkan harta untuk keindahan rumah yang lainnya, padahal hanya sekedar itu dipandang, kenikmatan yang lainnya tidak ada. Tapi paling baiknya orang kaya bagaimana dia menimbun pahala yang banyak untuk di akhiratnya nanti. Karena orang meninggal dunia itu hanya diikuti tiga. Yatba'ul janazatu salasatun. Orang mati itu dikawal tiga. Fayarji'u usnani, dua yang kembali yaitu keluarga dan hartanya. Wa yabqa ma'ahu wahidun, dan bersama orang mati itu satu yaitu amal. Termasuk beliau bersabda, idza matal insanu in qata amaluhu illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi awalatin salihun yad'ulah. Orang mati itu ya sudah putus amalnya kecuali tiga, termasuk sedekah jariyah. Sedekah jariyah bagi orang yang kaya ya kesempatan yang baik, karena orang meninggal dunia tidak akan bawa dunia, yang dibawa adalah amal. Kita orang kaya tidak bisa menikmati semua kekayaannya, kita hanya sedikit. Perutnya orang kaya sama dengan orang miskin. Bahkan kita tahu kalau siam begitu keadaan. Bahkan kadang kalau orang itu bagaimana supaya diet. Nah, ya, itu dunia. Nah, sekarang penjelasan Imam Nawawi bab ini disertakan dengan ayat dalilnya, yaitu dari surat Al-Laili ayat nomor 5 sampai nomor 7. Maka Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Surat Al-Lail nomor 5 sampai nomor 7. Fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi harta, ya, yang berharga, memberi kepada yang berhak untuk diberi, kepada keluarganya, fakir miskin, tetangga, orang yang sangat membutuhkan. Wattaqa, dan bertakwa. Digandeng di sini a'ta wattaqa. Jadi orang kalau dia memberi terus dasarnya takwa, ini akan mendapatkan kemudahan di surga. Kadang-kadang orang memberi ada maksud dengan pemberian itu, bagaimana orang yang diberi itu memberi imbalan yang lebih banyak. Tetapi orang yang a'ta wattaqa, subhanallah, barang siapa yang dia dermawan memberi dan disertai dengan ketakwaan, wasaddaqa bil husna, dan orang yang dermawan yang takwa ini dia memberinya wasaddaqa, dan membenarkan husna itu surga, dia yakin imbalan ada surga. Al husna maknanya ada lagi yang al ajrul kasir, pahala yang banyak. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberi kemudahan bagi dia. Kita ini ingin mudah, tidak ingin sulit. Maka cara untuk menempuh kemudahan bagi orang yang kaya mendermawakan hartanya, menginfakkan hartanya. Bagi orang bertakwa bagaimana melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala dan juga meninggalkan larangannya. Makanya antum tahu kesibukannya, godaannya, fitnahnya para anbiya itu banyak sekali. Tetapi karena kuatnya iman dan karena kedermawanan para anbiya ini menjadi tenangnya jiwa, fasanu yassiruhu liyusra, maka akan kami memudahkan dia kepada jalan yang mudah.
Ada lagi makna yusra itu surga. Kemudian juga ayat yang nomor 2. Jadi ayat itu tadi anjuran kita untuk berinfak. Bahkan orang miskin pun juga bagaimana berinfak. Ya. Jika bukan hanya orang kaya, karena Allah Ta'ala berfirman liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang kaya itu berinfak menurut kekayaannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang dicukupkan masalah rezekinya, pas-pasan berinfaklah. Kita setiap hari mesti mendapatkan rezeki. Kita mendapatkan rezeki 50.000, berinfak 2.000, itu masih banyak. 2.000 itu daripada 48.000. Karena 2.000 ini dikalikan 700 untuk akhirat kita. Ya, jadi Allah berfirman, orang ahli surga wa hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang ahli surga itu dia ketika punya harta disisihkan. Ya, disisihkan lis-sa'ili untuk orang-orang yang minta. Entah minta karena kemiskinannya, atau minta karena maslahah umum, atau yaitu minta karena ada keluarga yang membutuhkan. Lis-sa'il wal mahrum, dan orang yang menjaga kehormatan dirinya, dia tuh miskin tapi tidak minta-minta. Nah, ya. Ini tanda orang ahli surga, di antaranya orang yang berinfak fi sabilillah. Karena itu beliau menginfak, memberi setiap orang yang meminta sampai kehabisan. Subhanallah. Dan orang yang memberi itu adalah orang yang baik. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Disabda beliau, yang memberi itu lebih baik daripada yang meminta. Karena itu, dan juga ada hadis as-sadaqatu la tanqusul mal. Sedekahmu itu tidak akan mengurangi hartamu. Nah, jika dia bersedekah dari harta yang halal, ikhlas karena Allah Ta'ala, dibelanjakan untuk yang diridhoi oleh Allah. Bahkan hikmah daripada sedekah itu, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu bisa menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. As-sadaqatu tudfi'u ghadabillah, tudfi'u ghadaballah. Sedekah memadamkan marahnya Allah. Subhanallah. Tidak ada orang dermawan yang ikhlas, yang itu diperoleh dari harta yang halal kemudian dibuat oleh Allah Ta'ala miskin, tidak ada. Cuma kita berinfak bukan untuk mencari kekayaan, tetapi Allah memberikan orang yang dermawan keuntungan dunia dan juga akhirat. Selanjutnya ayat yang nomor 2 surat Al-Lail nomor 17 sampai 21. Wa sayujannabuhal atqa. Siapa atqa ini? Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Wa sayujannabuha, dan akan menjauhi, itu neraka, dan akan dijauhkan manusia dari neraka itu al-atqa, orang yang taqiyun, orang yang ahli takwa. At-taqwa, para ulama menjelaskan al-imtisalu bi awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala yang wajib, yang sunnah, meninggalkan larangan yang haram maupun makruh. Ini definisi atau makna takwa secara simpel. Melaksanakan perintah Allah bukan hanya salat, bukan hanya taklim. Perintah Allah, minum dengan tangan kanan, bercebok dengan tangan kiri, masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri. Nah, termasuk bagian perintahnya. Nah, siapa yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka ini? Siapa orang at-taqwa al-atqa itu? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya, membelanjakan hartanya, ya, karena ingin membersihkan jiwanya dari rasa rakus, dari rasa tamak, dari rasa hasud. Nah, ya.
dan ingin pula membersihkan yaitu dosanya. Jadi takfir dzunub, penghapusan dosa bisa dengan bersedekah. Jadi Allah Ta'ala mensifati orang ahli takwa yang dijauhkan dari api neraka itu diantaranya yaitu alladzi yu'ti malahu yatazakka, membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya untuk membersihkan sifat tidak baiknya hati, tomak, rakus, dengki, ya, dan juga untuk membersihkan harta-harta yang haram. Nah, karena kita ini punya harta walaupun diperoleh dengan cara yang halal ada untuk orang lain. Jadi kita punya uang 50.000 bukan untuk kita semuanya. Mana dalilnya? Wa atal mala ala khubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailina wa fir riqab. Orang-orang yang ahli surga itu ketika di dunia membelanjakan hartanya yang ia cintai. Harta yang disenangi ini untuk siapa? Untuk kerabatnya, ya. Dan juga untuk fakir miskin, tetangganya yang dekat, ya. Bayangkan masyarakat ini kalau menjumpai orang dermawan senang, tapi untuk kalau mereka menjumpai orang bakhil dengki. Jadi ketika Allah Ta'ala memerintah kepada kita untuk berinfak itu tidak berbeda dengan fitrahnya manusia. Makanya semua perintahnya Allah Ta'ala itu baik. Hanya saja akal manusia terbatas mencari hikmah perintahnya Allah Ta'ala ini. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, tidaklah salah seorang mereka itu di sisi Allah Ta'ala dari nikmat yang akan dibalas illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, melainkan dia ingin mencari wajahnya Allah yang maha tinggi. Jadi maknanya berinfak itu hanya mencari ridhonya Allah, mencari imbalan dari Allah. Manusia punya apa? Kadang kala orang itu memberi ingin nanti besoknya supaya dia memberi pada kita salah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang ahli surga disebutkan dalam surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi kalian makan ini suatu liwajhillah, mencari ridhanya Allah, wajah Allah. Ma uritu minhum min rizqi ma nuri innama nut'imukum liwajhillah la nuritu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak berkehendak dengan pemberianku kepadamu itu supaya kamu mengucapkan saya terima kasih dan supaya kamu memberikan imbalan kepada saya. Subhanallah. Karena yakinnya Allah Ta'ala akan memberi rezeki. Dan kalau kita mau berinfak untuk menghilangkan kebakhilan itu mudah. Ketika kita punya uang 50.000, kadang-kala kita mau berinfak 5.000, hawa nafsu ngomong, nanti kalau 5.000 berarti uangmu tinggal 45. Betul kan? Sehingga dia tidak mau berinfak. Tapi ingat, 50.000 itu Allah yang ngasih. Ya, saya berinfak 5.000 ini akan digandakan 700 kali. Makanya para anbiya itu tidak ada yang bakhil. Ya. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil berarti bakhil untuk dirinya sendiri. Subhanallah. Bayangkan orang Islam ketika menghutangi orang Islam tidak boleh ambil keuntungan. Orang kafir lain. Ya. Bahkan umat Islam bukan hanya untuk menghutangi, kasih zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf. Subhanallah, sosial dalam Islam. Bagaimana Islam mau dibenci? Bayangkan berapa banyak orang bangkrut hutang karena harus membayar lebih. Dalam Islam tidak boleh kita mengambil keuntungan dengan menghutangi orang, mencari pahala. Ya. Oleh karena itu, walakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudzlamun. Ketika kamu menghutangi orang, ambil pokoknya. Kalau menghutangi 1 juta, ya ambil 1 juta. Tidak boleh 1 juta lebih atau dikurangi. Faman kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Ketika orang yang berhutang kepada kita mendapatkan kesulitan, tangguhkan sampai dia punya yaitu kemampuan untuk membayar. Islam ya kawan. Nikmat gini. Ya, kalau kita pelajari, kalau kita membaca ayat. Tapi kalau antum baca video YouTube yang lainnya sedih. Kita melihat di lapangan lebih bunga daripada YouTube.
bukan berarti tidak boleh. Ayat Allah yang kita baca satu huruf 10 pahala. Dan ketenangan itu dengan wajah Al-Quran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Nah, umat ini kalau sering kita bacakan ayat hadis, insya Allah lebih tenang. Sebagaimana antum fahami, keterangan kita bukan dengan harta yang banyak, keterangan kita dengan iman, dengan zikrullah, dengan ibadah. Wala saufa yarda, dan dia mesti akan ridha, akan senang besok pada hari kiamatnya. Hadhil ayat nuzilat fi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khaisu kana ya'tiku alal islami bi Makkah. Ayat ini turun kepada sahabat Abu Bakar ketika beliau masuk Islam. Orang kaya sahabat Abu Bakar memerdekakan budak-budak termasuk Bilal bin Rabah, subhanallah, menyerahkan hartanya semuanya untuk perjuangan beliau. Karena apa? Kuatnya iman. Harta yang kita miliki itu harta yang sudah kita sedekahkan. Adapun kita punya uang 100.000 itu bisa milik kita, bisa tidak. Bisa juga dibelikan sesuatu tidak ada manfaatnya. Yang kita infakkan 5.000, 10.000 itu yang sudah milik kita. Karena tidak mungkin kita akan membelanjakan karena sudah lewat. Apa katanya beliau? Mali. Ada orang mengatakan itu harta saya, harta saya, harta saya. Apa kata beliau? Ma min malin illa ma akala fa'afna. Wa ma tasaddaqa fa'amda. Wa ma labisa fa'abla. Orang bilang itu harta saya, harta saya, harta saya. Nah, ternyata harta orang yang sebenarnya itu harta yang ia makan, yang masuk perut itu miliknya. Antum lihat ketika mau berbuka bersama, sekian makan banyak. Setelah pas waktunya adzan, berapa yang masuk ke perut kita, itu yang milik kita, yang lainnya bukan milik kita. Mau kita simpan di almari, ya busuk. Hakikat dunia tomak kita itu lebih banyak daripada kebutuhan perut. Antum makan satu bungkus 7.000 itu sama saja dengan di restoran 500, masuk ke perut semuanya kan. Bukan berarti tidak boleh makan yang enak, tapi itulah dunia. Wa ma labisa fa'abla, dan pakaian yang dipakai yang sudah rusak itu baru miliknya. Kita punya pakaian 500 atau 12, yang kita pakainya 2. Wa ma tasaddaqa fa'amda, dan yang sudah disedekahkan, yang sudah lewat itu harta kita. Makanya segera kita bersedekah, jangan takut kemiskinan. Cuma kita dahulukan keluarga kita, ya. Ini kebutuhan istri anak, jangan sampai istri anak kita lantarkan lalu kita berikan pada orang lain. Karena Allah berfirman, wa atal mala ala khubbihi dzawil qurba. Dulukan kerabatmu yang dekat. Karena orang banyak dekat dengan kita dan banyak berbuat baik dengan kita. Baru setelah itu kebutuhan yang lainnya. Selanjutnya, wa fis shahihain, disebutkan di dalam hadis sahih keterangan dari ayat itu, ya. Ya, jadi ayat ini bukan hanya untuk sahabat Abu Bakar saja, tetapi dijelaskan fa in qila al ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Kalau ada orang bantah ayat ini kan umum, bukan hanya sebab tertentu. Betul, ayat ini umum, tetapi yang pertama kali yang berbuat adalah sahabat Abu Bakar, sehingga turun ayat wa sayajannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa fi sahihain, disebutkan di dalam Sahih Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah ta'athu khazanatul jannati ya Abdullah hadza khairun. Barang siapa yang memberi nafkah kepada dua istrinya, yang punya dua istri, fi sabilillah, mencari ridha Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, karena itu tanggungannya, maka penjaga surga akan memanggil, wahai hamba Allah ya Abdullah, hadza khairun, ini baik. Ini menunjukkan berinfak dulukan kepada kerabat kita yang pokok, terutama istri. Karena istri ketika sudah menikah itu tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab dirinya sendiri, dan bukan lagi tanggung jawab orang tuanya. Baru setelah itu yang lain. Kemudian ayat berikutnya yaitu surat Al-Baqarah 271, anjuran untuk kita berinfak
terutama untuk orang kaya ya. Allah Ta'ala berfirman, in tubtus sadaqati fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. In tubtus sadaqati, jika kamu nampakkan sedekahmu, kita tampakkan, oh ini fulan saya kasih, fulan saya kasih, itu fa ni'imah, yaitu baik, dengan syarat kalau hati kita bukan riak, bukan ingin dipuji oleh orang yang kita beritahu. Karena bisa jadi kita memberitahu kepada orang lain beramal baik kita itu untuk ditiru oleh orang. Makanya Allah menjelaskan, wa in tubtus sadaqati fa ni'imma hiya. Kalau kamu menampakkan sedekahmu, zakatmu, itu bagus, dengan syarat kalau hati ini ikhlas karena Allah, bukan untuk dipuji supaya dikatakan jawad, orang beriman, tidak, tapi untuk memberi pelajaran. Nah, saya sudah mengeluarkan sekian, bantu si fulan, barangkali antum membantu, itu kan beritahu. Siapa tahu dengan itu dia mau membantu. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, berarti dia mendapatkan pahala semisal orang yang menirunya. Atau begini, kita nampakkan zakat sedekah kita itu karena banyak orang miskin dan kita dianggap orang yang mampu, tidak mengapa. Ini sudah saya keluarkan zakat saya, dalam rangka untuk menghilangkan dugaan su'unidzon dari orang miskin ya. Karena apabila kita tidak memberitahu, bisa jadi wah, orang kaya kok nggak dikasih, kok nggak mengeluarkan zakat, padahal sudah mengeluarkan, cuma mereka tidak tahu. Tapi dijaga hati ini ya. Jadi kita boleh melampiaskan, menampakkan kebaikan itu ketika ada maslahah, dan kita menjaga jangan sampai ujub, jangan sampai takabur ya, dan jangan sampai kita timbul riya ya. Dan Allah Ta'ala Maha tahu apa yang ada dalam niat hati kita. Wa in tukhfuha, dan jika kamu rahasiakannya ya, karena orang-orangnya sudah bagus, mereka orang miskin ini juga orang-orang yang kuat imannya, tidak akan timbul kecurigaan kepada kita. Wa tu'tuhal fuqara, dan kamu bagikan harta yang kamu infakkan itu kepada orang-orang miskin, fahuwa khairun lakum, itu lebih baik ya. Jadi sedekah yang dinampakkan dan yang tidak dinampakkan lebih baik yang tidak dinampakkan, karena lebih terjaga. Cuma satu saat untuk menghilangkan su'unidzon, dugaan yang tidak baik kepada orang, atau untuk memberi pelajaran pada orang yang sifatnya tidak mau mengeluarkan hartanya, dia mau kalau ada temannya mengeluarkan, boleh. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi niat kita. Innamal a'malu binniyat, amal itu disertai dengan niat. Makanya jangan menuduh orang itu ingin dipuji, jangan. Kita tidak tahu hati seseorang, yang tahu itu Allah, dan kita hendaknya husnudzon kepada seorang. Nah, kemudian Allah mengatakan wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, Allah akan menghapus dosa-dosamu. Nah ya, ini faedahnya orang berinfak. Jadi kita berinfak jangan sampai berpikir loh kok kurang duit saya, tidak akan berinfak kita. Berpikirlah tentang faedahnya, manfaatnya ini untuk akhirat kita ya. Kita tidak berinfak di dunia dengan harta yang banyak, kita tidak bisa menikmati. Kalau kita infakkan, akan kita peroleh kebaikan di akhirnya, bahkan menjadi sebab terampuni dosa kita di dunia, bahkan juga menjadi sebab kita mendapatkan kesehatan juga bisa jadi, kelapangan juga hati, kegembiraan juga hati, karena Allah Maha tahu ya. Ini faedahnya anjuran untuk berinfak. Jadi orang kaya jika dianjurkan untuk berinfak, maka orang miskin juga berinfak semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Orang punya uang yaitu 10.000, berinfak 500 tidak mengapa. Masukkan kali 500 kali sekian berapa? Mungkin menurut kita 500 saya malu 500, jangan. 500 kali 700.
Cuma kalau kita punya uang banyak terus berinfak 500 ya tidak pantas. Kita malu di hadapan Allah. Dikasih banyak kok berinfak sedikit. Tapi kalau kemampuan kita ngasih orang 1000 tidak mengapa. Walaupun mereka mencela, kita mencari ridha Allah Ta'ala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maka Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini menunjukkan pentingnya kita bersedekah. Dijelaskan di sini oleh Syekh Salim bin Hilal al-Aid hafizahullah ta'ala, al-ayat tadullu ala fadli ikhfa'is sadaqah. Ayat ini menunjukkan yaitu keutamaan merahasiakan sedekah. Sawa'un akanat mafruḍah aw mandubah. Baik itu yang berupa zakat yang wajib atau zakat yang sunnah atau infak yang sunnah. Yaitu kita sembunyikannya, kita berikan ketika orang lain tidak tahu. Lianna dzalika aba'atu minar riya, karena merahasiakan infak itu paling jauhnya setan untuk menggoda kita jangan supaya riya. Illa ayatarattabala illa ayatarattaba alaihi alal idhari maslahatun rajikhatun min iktida'in nasibi, kecuali apabila kita menampakkan ini ada maslahat tertentu. Mungkin ada saudara kita yang sakit ya, kita berinfak tapi saudara yang lain tidak tahu. Kalau saudaranya sakit, kalau saudara sakit saya hanya bisa ngasih sekian, nggak apa-apa. Niat kita bukan dipuji oleh orang kita kabari, tapi supaya dia bantu. Oh iya, saya akan bantu pula. Lah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Siapa menunjukkan jalan yang baik, nah dia akan mendapatkan pahala semisal orang melakukan kebaikan. Jadi boleh suatu saat kita menampakkan jika ada maslahah. Karena kita tidak tahu saudara kita ada musibah yang lain, ini ada kebutuhan ya. Nah dengan kita beritahu dia sangat butuh, aku hanya bisa menyumbang sekian, barangkali sampean bisa atau ada orang lain. Nah, niat kita untuk memancing orang, insya Allah ada manfaatnya. Dan berapa banyak sumbangan itu kita peroleh dengan sekian banyak orang dengan sebab kita mengucapkan lisan. Apalagi sekarang ada WA, sempatkan cari pahala dengan perangkat kita yang lunak. Si fulan sana sakit, dia sedang di rumah sakit, dia sedang dalam keadaan gini. Siapa tahu dengan kalimat yang pendek yang kita tidak membeli, ini lisan nikmat dari Allah menjadi sebab kita dapat pahala. Mungkin dia akan beritahu pada yang lain, oh si fulan sakit, dari mana? Dikabari si A. Nah, mengajak orang lain lagi. Nah, demikian juga mencari sumbangan untuk masjid yang lain. Jangan malu, walaupun sudah dikasih. Pernah ada orang ngasih, Ustaz ini enggak perlu tanda terima. Iya, maksudnya ini enggak perlu untuk antum, tapi mengingatkan antum, simpan saja. Simpan, barangkali dengan ini besok mau infak. Antum yakin ini insya Allah untuk antum. Tapi ini pemberian maksud kami ini tanda terima, barangkali disimpan besok mau infak. Siapa tahu mengingatkan. Nah, ternyata berinfak lagi. Dan kita jangan cemuk yang mengajak orang untuk berinfak, sekalipun mereka tidak enak. Kita hanya menyampaikan. Dan paling baiknya bicara yaitu la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada baiknya mulutmu, bicaramu itu umumnya kecuali orang memerintah sedekah. Subhanallah, merintah sedekah. Mereka marah bukan kesalahan kita, kita merintah yang baik. Mereka senang berinfak, kita dapat pahala. Kita merintah itu sudah dapat pahala, dia melaksanakan berganda lagi. Ternyata mencari pahala ini lebih mudah daripada mencari rezeki. Orang dagang kadangkala beruntung, kadangkala rugi. Tidak ada ibadah yang rugi kecuali dua yang rugi itu, riya dan tidak cocok dengan sunnah. Kalau ikhlas dan cocok dengan sunnah mesti untung. Selanjutnya pula di sini ada hadis Rasulullah, ayat pula, ayat dari surat Ali Imran ayat nomor 92. Ini caranya para ulama dulu membuat judul supaya tidak dibantai, ini loh ayatnya dan ini hadisnya. Ini para ulama dahulu begitu memberi nasihat pada kita, makanya kitab mereka lebih senang dibaca oleh sekian banyak, karena Al-Quran itu paling gampang difahami, hadis ini paling gampang difahami.
Karena Al-Quran turun untuk manusia. Manusia ada yang awam, ada yang cerdik, ada yang sedang, tapi yang awam pun faham. Maka Allah berfirman dalam surat Ali Imran nomor 92, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa ma tunfiku min khairin wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Nah, surat Ali Imran 92. Lan tanalul birra, tidak mungkin kamu akan mendapatkan kebaikan. Dalam tafsirnya kebaikan itu surga. Tidak mungkin kamu akan meraih kebaikan yaitu surga hatta tunfiku mimma tuhibbun, sehingga kamu menginfakkan harta yang paling kamu senangi. Loh. Bukan sisa-sisa yang tidak senang, menginfakkan harta yang paling kita senangi. Bagaimana surga mau diperoleh dengan sisa-sisa kita? Kalau kita dikasih sisa orang tidak mau, lalu sisa kita kasihkan orang. Jadi menginfakkan harta yang masih kita senangi itu infakkan. Kecuali ada barang suatu diminta oleh orang kita sudah tidak senang, kalau mau silakan. Tapi kalau memberi upayakan yang paling bagus. Karena orang beramal untuk dirinya, man amila sholihan fali nafsih. Orang beramal soleh yaitu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang yang lain. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa, wa ma itu isim nakirah. Wa ma itu manafi, kalau sesudahnya itu ada isim nakirah, min syai'in menunjukkan umum. Wa ma tunfiqu min syai'in, apapun yang kamu infakkan yang itu halal, diperoleh dari yang halal, fa innallaha bihi alim, maka Allah Maha mengetahui. Bukan hanya diketahui, tapi diketahui dan untuk mendapatkan imbalan. Ketika Abu Tolhah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, orang kaya raya, mendengar ayat ini, masa tersentuh hatinya. Wahai Nabi, saya mendengar ayat yang Rasulullah SAW baca tadi, bahwasanya kalian tidak akan masuk surga kecuali berinfak harta yang paling kamu sukai. Nah, ini wahai Nabi, tanah Bayroha. Tanah Bayroha itu tanah yang paling mahal, subur, dan tanah yang paling disenangi oleh Abu Tolhah ini. Wahai Nabi, aku serahkan kepadamu ya Rasulullah SAW untuk diinfakkan menurut kehendakmu. Apa katanya Rasulullah SAW? Bagikan tanahmu itu kepada kerabat-kerabatmu yang belum mampu. Subhanallah. Menunjukkan mendahulukan kerabat dulu, baru pada yang lainnya. Itulah makanya Allah Ta'ala memuji para sahabat begitu indahnya. Dengar ayat langsung bukan setengah bulan lagi berpikir, serentak. Harta yang paling bagus diserahkan oleh beliau ini agar kami mendapatkan surga. Ini menunjukkan surga ditempuh dengan infak. Surga ditempuh dengan yaitu sedekah, dengan amal jariyah. Selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau Al-Imam Nawawi menjelaskan ayat ini anjuran kita untuk berinfak, terutama untuk orang yang kaya, ya. Maka disebutkan pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yaitu muttafaq alaih. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bersumber dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh kita iri, ya, dengki, ingin meniru seseorang kecuali dua perkara. Ya, hati ini punya, ketika melihat orang lain ada kelebihan, hati ini ingin seperti si dia, bahkan ingin bagaimana melebihi si dia. Itu hawa nafsu. Tapi ada satu saat yang baik, iri yang baik, namanya ghibtah. Pertama, rajulun atahullahu malan. Ini sindiran untuk orang kaya. Yaitu orang yang Allah Ta'ala memberi karunia kepada mereka harta yang banyak. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Maka mereka belanjakan harta itu untuk kebenaran.
untuk yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, untuk yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini boleh. Kalau kita menjumpai orang punya harta kok dia dermawan, itu boleh kita iri. Karena kita iri seperti mereka, kita berarti ingin menjadi baik seperti mereka. Bayangkan kalau ada orang satu seperti ini lalu ditiru oleh orang 100, nikmat hidup ini. Jadi ada orang, dia itu orang penghidupannya pas-pasan dia, ya. Tapi kok bisa berinfak dia, hidupnya sederhana, ya. Tetangga yang miskin dikasih dia. Nah seperti itu kita, saya ini kan lebih banyak uang saya daripada si dia. Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Ini boleh, bahkan dianjurkan, karena kita meniru orang yang baik, ya. Jadi orang yang punya harta sederhana, orang kaya dia berinfak, dari orang kaya dia kaya berinfak. Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Boleh. Itu namanya ghibthah, dan ini manfaat, menjadi sebab baiknya orang. Yang nomor 2, wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yakdhi biha wa yu'allimuha. Dan ada orang yang Allah karuniai hikmah. Hikmah itu Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan bahasa yang lain, Allah karunia dia itu punya ilmu, tetapi yakdhi biha, maka dia mengamalkan ilmu itu, maka berhukum mereka dengan ilmu itu, wa yu'allimuha, dan mengajarkan ilmu itu. Nah, karena ada orang punya ilmu tidak diamalkan. Na'udzubillah min dzalik. Masuk ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu memerintah manusia kepada yang baik, sedangkan kamu sendiri melupakan dirimu? Mencari orang yang berilmu banyak sekarang, tetapi mencari orang berilmu yang beramal lain. Karena tidak menjamin orang berilmu beramal, tapi orang beramal syaratnya harus punya ilmu. Berapa banyak orang punya ilmu mengkhianati ilmunya, bahkan ilmunya untuk menipu orang. Naudzubillah min dzalik. Karena itu orang Yahudi dikutuk bukan karena jahilnya. Orang Yahudi itu dikutuk karena adamil amali bi ilmi. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Jadi Yahudi itu dikutuk bukan karena tidak punya ilmu, tapi tidak mengamalkan dengan ilmunya. Makanya kita mohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ini jalan yang lurus, shiratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang kita baca setiap saat, yaitu jalannya orang yang kau beri nikmat wahai Allah, jalannya orang punya ilmu yang mau mengamalkan. Adzan dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim, ini adalah jalannya para sahabat, mereka berilmu dan mengamalkan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dilaknat oleh Allah. Yang dilaknat oleh Allah dalam tafsirnya ayat ini yaitu orang Yahudi yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Makanya di dunia ini yang paling jahat itu orang Yahudi. Sampai pada zaman Rasulullah SAW yang masuk Islam banyak itu dari bangsa Quraisy dan orang Nasrani. Orang Yahudi sedikit yang masuk Islam. Waladzalin, dan janganlah ya engkau ya Allah menjadikan kami menjadi orang yang tersesat. Menjadi orang tersesat yaitu orang yang beramal tapi tidak berilmu, orang Nasrani. Makanya aktivitasnya orang Nasrani banyak tapi tidak beramal. Orang Yahudi ini diikuti oleh ulama su' pada zaman sekarang. Ya. Pada zaman sekarang banyak ulama su', mereka punya ilmu tapi bulat, digunakan untuk mencari urusan dunia, bahkan untuk membantai kaum muslimin. Yang nomor 2, orang ahli bid'ah itu banyak ibadahnya tapi menurut orang Nasrani tidak punya dalil. Tapi kita hendaknya berilmu lalu diamalkan. Hadis yang nomor 2. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, bersumber dari Ibnu Umar yaitu Abdullah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala la hasada illa fisnataini,
Tidak boleh kita iri kecuali untuk dua perkara. Tadi hadisnya beda dengan yang kedua. Pertama tadi kita boleh iri ada orang yang muslim kaya dermawan. Yang nomor dua ada orang yang punya ilmu yang mengamalkan. Yang ini lain. La khasata illa fisnata, ini pertama rajulun atahullahul Qur'an. Kalau tadi rajulun atahullahul hikmah, yaitu orang yang Allah karuniai dia bisa membaca, memahami, bahkan mengamalkan Al-Quran itu. Lalu fahuwa yaqumu bihi ana al-lail, dengan dia punya hafalan Quran itu, ya, punya juga kepandian baca Al-Quran itu, dia sholat malam dengan membaca ayat itu. Wa ana an-nahara, dan dibaca, difahami ayat itu di siang harinya. Nah, ini kita boleh iri. Berapa banyak orang membawa HP, tapi kita bisa menanya sendiri berapa kali kita bawa HP, membeli HP dengan baca Al-Quran. Tidak perlu kita menanya orang lain, diri kita sendiri. Padahal hadisnya seperti ini. Rajulun atahullahul Quran, orang yang Allah karunia dia bisa membaca, menghafal dan mengamalkannya, fahuwa yaqumu bihi ana al-lail, maka dia membacanya ketika malam hari untuk sholat malam. Wa ana an-nahar, dan wa ana an-nahar, dan wa ana an-nahari, dan juga dibanya di tengah siang hari. Ini orang yang bisa kita tiru. Kenapa dia bisa membaca Al-Quran, bisa bangun malam sholat, saya tidak bisa, ya. Kenapa dia ekonomi seperti itu, bisa menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran, bahkan juga menuntut ilmu siang harinya. Kenapa kami tidak bisa? Boleh, karena meniru mereka, meniru yang baik. Nomor dua, warajulun, sama dengan yang di atas, warajulun atahullahu malan. Ada orang yang Allah ngasih dia berupa kelebihan harta, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, diinfakkan malam siang hari pula. Subhanallah. Kalau orang Islam menerapkan ini, tidak ada orang Islam yang sifatnya miskin atau kelaparan atau sampai dibujuk oleh orang Nasrani, tidak ada. Ya, karena orang Muslim ada dermawan, beliau tidak makan jawad, dermawan sekali, bahkan setiap orang minta dikasih. Subhanallah. Ya, jadi hadis yang nomor dua ini, boleh kita cemburu, iri dengan orang yang dia bisa membaca Al-Quran. Pertama tadi bisa membaca hadis, mengamalkannya, mendakwakannya. Ini bisa kita iri. Kenapa saya tidak bisa seperti mereka? Yang nomor dua, orang yang diberi oleh Allah Ta'ala harta sedikit banyak, tapi dia tetap berinfak, menjadi orang yang jawad, dermawan. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna fuqara al-muhajirin, sesungguhnya orang-orang fakir dari sahabat muhajirin, fuqara muhajirin. Kenapa fakir? Mereka hidup di Mekah, punya harta, punya tanah, diusir oleh orang kafir. Jadi sudah menjadi sunnatullah, kalau kita menegakkan kebenaran mesti diuji oleh Allah. Dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi Nasrani, itu mesti. Jadi kita ini mendapatkan kenikmatan setelah melalui kesengsaraan. Semua para nabi mesti dimusuhi. Bagaimana kita tidak mendapatkan permusuhan? Tapi kita tidak boleh mencari musuh. Nama istiqamah di atas hak mesti ada cobaan, tidak bisa tidak. Karena Allah yang mencoba, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum, surat Muhammad itu. Benar-benar kami, katanya Allah Ta'ala, akan menguji kalian semuanya untuk kami ketahui siapa yang bersungguh-sungguh, nah, jahadu, dan siapa yang bersabar.
Tidak mungkin kita akan diuji oleh Allah Ta'ala agar bersabar kecuali ada fitnah, kecuali ada bala. Bahkan bala yang paling besar bala yang menimpa kepada para anbiya. Nah, tapi kemenangan bukan untuk orang kafir. Kalau kita mau mujahadah dan bersabar, kemenangan untuk orang mukmin. Tidak ada para anbiya yang akhirnya kalah. Menang. Awalnya begini dan lihat kota Mekah dikuasai oleh bangsa, diusir beliau. Para sahabat Muhajirin diusir. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan kota Mekah kepada beliau dan para sahabatnya. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Itu berakhir bukan awal. Jangan kita ini berharap kemenangan sebelum berjuang. Jangan mengharap kenyang sebelum makan. Makan kita kesana kemari cari rezeki. Ya, ini untuk semangat kita. Hidup kita ini dengan hidupnya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun dakwanya. Kita 60-70 sudah pulang. Tapi amal kita digandakan oleh Allah Ta'ala 1 digandakan 10. Insya Allah kalau kita berpikir seperti ini tidak ada sedihnya orang mukmin. Makanya sering baca ayat, sering hadis ini. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan zikrullah, bukan dengan harta yang banyak. Zikrullah, baca Al-Quran ya khatim memahami maknanya. Tatmainnul qulub, akan tenang jiwamu. Ya. Kalau kita melihat pedagang banyak, dagangan kita sepi, sakit hati. Tapi antum kalau melihat orang taklim semuanya nggak ada yang iri. Dunia beda dengan din. Innamal hayatud dunya mataul ghurur. Kenikmatan dunia itu nikmat yang menipu. Kita lanjutkan. Ya, ketika fuqara muhajirin ini atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemburu, iri. Faqalu, katanya fuqara muhajirin ini, zahabat dusur bidarajatil ula, wahai Nabi, orang kaya itu dia memiliki yaitu derajat yang tinggi pahalanya, wan naimil mukim, dan juga mendapatkan nikmat yang kekal. Ya. Jadi fuqara muhajirin bukan iri kenapa saya miskin, orang-orang yang lain sahabat Ansor kaya, bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya gini, faqala wa madzak, beliau menanya, kenapa kamu kok bicara seperti itu? Apakah maksudnya sahabat muhajirin ingin menjadi kaya semuanya seperti orang sahabat Ansor? Faqalu, nah perhatikan di sini, irinya orang miskin muhajirin. Faqalu yusalluna kama nusalli, mereka salat meniru kita salat wahai Nabi. Mereka salat ini siapa? Orang kaya. Wa yasumuna kama nasumu, mereka siam seperti kami siam. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu, mereka bisa berinfak wahai Nabi, kami orang miskin tidak bisa berinfak. Loh, ya. Iri. Kenapa sih dia bisa berinfak? Kami tidak bisa berinfak. Kami tidak bisa berinfak ini karena miskin wahai Nabi. Mereka kan orang kaya. Kita sholat, mereka sholat, kita siam, mereka sholat, siam. Mereka berinfak, saya tidak bisa. Ini yang dimaksudkan irinya para sahabat. Kenapa kami tidak bisa berinfak? Seandainya saya kaya, saya akan berinfak seperti mereka. Nah, wa ya'tikuna wala na'tiku, mereka memerdekakan budak-budak yang banyak wahai Nabi, kami tidak bisa memerdekakan satu pun tidak. Jadi iri pahala di sini ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat orang punya ilmu tidak membuat putus asa. Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum, maukah kamu saya beri pelajaran yang kalau kamu mengamalkan yang nasihat saya ini, kamu akan bisa menjumpai orang-orang yang telah mendahului kamu berinfak itu. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kamu akan mendahului orang-orang yang sesudah kamu. Kamu akan mendapatkan pahala yang banyak. Wala yakunu ahadun afdalu minkum, dan tidak ada satu pun orang yang bisa melebihi kemuliaan dirimu. Fuqara muhajirin dihibur oleh beliau. Maukah saya tunjukkan kamu amalan yang bisa menandingi amalan sahabat Ansor yang kaya itu?
halaman sona'a mislama sona illa man sona'a mislama sonatum, kecuali kalau ada orang yang beramal seperti amalmu ini ya sahabat Muhajirin. Qalu bala, mereka semuanya mengatakan ya wahai Nabi, tunjukkan saja amal, saya ingin mendapatkan pahala seperti orang kaya itu. Cemburunya bukan kekayaannya, tapi cemburunya dengan amalnya orang yang kaya itu. Karena sholat mereka sholat, siam mereka siam, ngaji, tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Apa katanya beliau? Qala tusabbihun, maukah kamu bertasbih baca subhanallah 110 loh. Wa tahmadun, baca alhamdulillah, kamu baca alhamdulillah. Wa tukabbirun, kamu baca Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 30 sekali, 100 dikalikan saja. Jadi untuk mencari kekayaan pahala itu banyak, orang miskin, orang sakit mampu. Tapi kalau kita ingin memiliki pabrik sampai mati, kadang-kala belum punya pabrik. Keindahan mencari akhirat. Kemudian apa katanya? Kamu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dubura kulli sholatin salasan wa salasina marra, masing-masing setelah sholat 33. Ya, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jangkep la ilaha illallah atau Allahu Akbar 100 dikalikan minimalnya 10 sampai 700. Ternyata berinfak ini bagi orang tidak mampu dengan harta, berinfak dengan lisannya, dengan hatinya, baca Quran, berzikir, bertasbih, mendakwai orang. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kembalilah fuqara muhajirin ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'ana. Begini, ketika mereka kembali mendengar orang kaya itu, loh, katanya membaca subhanallah dapat pahala seperti itu, alhamdulillah dapat seperti itu, Allah Akbar seperti itu, didengar oleh orang kaya. Wahai Nabi, mereka beramal seperti kita. Fafa'alu mislahu, begini wahai Nabi, mereka beramal seperti mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah kemuliaan fadilah Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Nah, ya. Jadi ada keistimewaan orang kaya ini ketika berinfak. Berinfak dia berzikir, beramal sholat melebihi daripada fuqara yang mereka berinfak dengan apa? Tasbih, tahmid, dengan ya, ini kelebihan keutamaan bagi orang berharta, punya harta kaya, ahli ibadah, ahli infak. Karena kadang-kala orang kaya itu sibuk sholat saja, sholat jamaah saja nggak sempat di apa itu di jamaah, apalagi taklim. Nah, tapi orang yang kaya mendapatkan jaminan masuk surga adalah orang-orang yang beribadah, menggunakan harta yang fisabilillah, tidak tomak mengumpulkan harta tapi diinfakkan fisabilillah. Baik, itu yang dapat sampaikan. Barangkali ada yaitu pertanyaan, silakan. Ya. Kalau ada was-was dalam hati, man hamma bisayyi'atin, siapa yang berkeinginan untuk jelek, falam ya'malha, tidak diungkapkan lisannya, kutibatlah hasanah, ditulis satu kebaikan. Jadi kalau ada orang mencari yang lain kok timbul ujub, jangan dikeluarkan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inna a'udzubika an usrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi kalau itu hanya
denyutan dalam hati, tidak kita melampiaskan, tidak berdosa. Bahkan kita menahan seperti itu dapat pahala karena menahan hawa nafsu. Ya, tidak. Tapi kalau kita merasa ujub diungkapkan, nah lain lagi. Ya. Kalau ada orang kerentak seperti itu, ingin ini ingin itu, selagi tidak diungkapkan, itu namanya amal qalbi. Wasfah dalam hati kita cukup beristighfar, astagfirullah, ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu a'lam bishawab, dan tetap diterima amalnya insyaallah taala. Cukup. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa kita menjadi orang mukmin yang istiqamah, bersabar atas musibah, ya, dan semoga bala yang berupa corona ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala dengan sebab amal-amal kita yang baik. Tingkatkan amal yang baik, karena musibah itu datang karena dosa, sedangkan dosa itu bisa dihapus dengan kita beramal ibadah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.